Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Kembali bersama saya Revana Aisyaidina selaku host yang akan memandu perbincangan kita hari ini di program Sapa Kaltim. Nah, tentunya saya di sini tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Samsul Riansah, benar? Ya. Dan juga kita akan membahas mengenai salah satu komunitas unik yang ada di Samarinda, yaitu Samarinda Balance Bike. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam nih Kak mengenai Samarinda Balance Bike, boleh nggak sih diperkenalkan terlebih dahulu secara langsung kepada saudara yang menyaksikan? Namanya siapa, kesibukannya apa, dan dikenalkan sedikit apa sih Samarinda Balance Bike itu? Ya. Silakan. Kenalkan, nama saya Samsul Riansah, saya pelatihnya Samarinda Balance Bike dan juga strukturnya BMX. Jadi sedikit cerita dulu, untuk balance bike ini itu di bawahnya ABI, Asosiasi BMX Kaltim, dan turunannya sampai ke Samarinda. Nah, saya selaku ketuanya ABI juga, pengurus juga di Samarinda Balance Bike. Nah, untuk pekerjaan sih swasta ya, pekerjaan swasta, terus sambil ngelatih, jadwal latihannya Sabtu Minggu dan di malam Kamis tambahan itu. Kalau untuk ini nih Kak, gimana sih awal mula terbentuknya komunitas Samarinda Balance Bike ini, mungkin bisa diceritakan, silahkan. Untuk perjalanannya mencari nama tuh sebetulnya panjang sih Mbak, panjang ceritanya karena melihat dari sosial media dan teman-teman tuh rata-rata kan pushback ini dulu kebanyakan namanya pushback, baru ada timbul lagi balance bike. Nah, jadi sama teman-teman mencari nama kami untuk bisa dikenal dulu, karena kami dari Samarinda sendiri ingin memperkenalkan Samarinda itu apa sih namanya yang bagus. Jadi dapatlah kami namanya itu Samarinda Balance Bike. Jadi setiap kami yang mau daftar itu, jadi orang tuh udah tahu, oh ini dari Samarinda langsung. Nah, nanya-nanya lagi ini dari mana, kami udah langsung menyetor nama dulu, Kota Samarinda. Baru diikuti dengan Samarinda Balance Bike. Nggak mau di akhir ya? Iya, nggak mau kami seperti yang YouTube yang lain. Kelihatan. Iya, kami ingin menampakkan bahwa kami itu ada di Samarinda. Kalau boleh tahu juga nih Kak, kalau yang bisa bergabung di Samarinda Balance Bike ini kan anak-anak ya? Nah, itu ada syarat-syarat khususnya nggak? Kalau untuk bergabung sih itu maksimal usianya dari usia 2 tahun sampai 10 tahun. Dan kalau ke pertama kali ingin bergabung itu sebetulnya sih datang aja ke tempat latihan kami di Gor Segiri, di Gor Sepaja. Di situ nanti kami ada nyiapkan sepeda dulu untuk anak-anak suka apa tidak tuh. Setelah dia ikut bermain, dan nanti dari situ kelihatan dia suka pandanya. Nah, setelah itu baru nanti dia nanya di mana beli sepedanya, terus seperti apa sepedanya. Nah, itu nanti ada lagi tingkat lanjutannya lagi. Jadi pertama tuh dikenalkan dulu ya, bersosialisasi dulu kepada teman-temannya. Karena kan anak-anak ini macam-macam, Mbak. Ada yang suka bermain, ada yang pendiam, ada yang malu-malu. Tapi kalau sudah mengenal dia enak, nanti biar dilepas dia. Nah, lama-lama suka dia. Kalau untuk tempatnya itu emang satu di Gor Sempaja itu aja? Kalau tempat sekarang ini sebetulnya ada 2 Mbak kita latihan. Ada di Gor Sempaja itu depan Hotel Atlet, ada juga di Gor Segiri di depan itu parkiran itu. Jadi bebas aja sebetulnya. Kalau misalnya di Gor Segiri dipakai nih, pindah ke Gor Sempaja. Nanti kalau ada acara di Gor Sempaja, pindah kami ke Gor Segiri. Fleksibel gitu. Fleksibel berarti. Kalau untuk kegiatan rutin yang biasa dilakuin balance bike ini apa aja kalau boleh tahu Kak? Untuk sementara ini kemarin kami cuma berlatihan aja, buka barang, mungkin bagi-bagi takjil. Terus juga kalau misalnya event, karena ini menyangkut bulan Ramadan, jadi belum ada event kami. Nah, setelahnya ini baru full event sampai Desember. Kalau event-event gitu berarti apa, ada yang biasa mencarikan gitu atau dari gimana itu? Kalau untuk eventnya, kalau biasa sih event itu kebanyakan lembaga atau Mbak swasta yang adakan, bukan kedinasan. Tapi kalau lembaga itu kebanyakan biasanya dana sendiri. Misalnya acaranya di Balikpapan, jadi ya biaya sendiri orang tuanya. Cuma dari kami panitia ofisial tuh mendampingi anak-anaknya bertanding. Hingga nasional gitu? Hingga nasional. Oke, semakin menarik ya perbincangan kita Kak hari ini. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai kegiatan apa aja sih yang biasa dilakukan Samarinda Balance Bike. Tapi jangan kemana-mana saudara, karena setelah satu ini kita akan membahas seputar manfaat apa saja. Kemudian jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim.
Selamat pagi saudara, masih bersama saya Revana Aisyaidina dan juga narasumber kita nih Kak Samsul. Nah kalau tadi kita sudah membahas mengenai komunitas Samarinda Balance Bike, kemudian kegiatan rutinnya apa aja, kali ini kita mau membahas mengenai manfaat apa aja nih Mas yang bisa didapat. Silahkan. Untuk manfaatnya itu sebetulnya sih banyak. Yang pertama itu montori anak, pertumbuhan anak, terus juga yang kedua itu bersosialisasi di anak, itu pergaulan anak, karena kan anak-anak di rumah tuh biasanya ngelimbung sendiri, dia main gadget, dia nunggu ada temannya baru bermain. Tapi selama di balance bike mereka tuh terbuka, dia pokoknya arahnya ke sana ke sini, pokoknya apa yang ada di pikiran anak-anak itu jalan semua, pokoknya mau bermain, mau bergaul, terus juga berlatih bersama teman-temannya, dia saling terbuka, dia ada lagi untuk ketutupan anak sendiri, pokoknya bermain dia, floor dia, bisa sendiri dia, mengenal dunianya dia. Kalau begitu ada nggak sih Kak keterampilan motorik dari anak-anak yang bisa bermain balance bike ini kalau dibandingkan sama anak-anak yang pakai roda sepeda 3 atau berpedal seperti itu? Jadi keterampilannya itu sebetulnya sih mendasar dia. Mendasar tuh artinya belajar balance dia. Jadi di balance itu kan pertama itu dia tuh fisiknya itu lari. Terus juga sprint, tenaga. Kalau di sepeda pancal itu dia tinggal mengikuti arahnya dia, karena dari balance itu belajar naik ke sepeda pedal udah lancar dia. Udah bisa dipakai dia bermain langsung dia. Kemudian Kak, kalau kita bahas soal anak-anak yang main sepeda, itu kan nggak jauh-jauh dari peran orang tua nih. Nah, ada nggak sih Kak peran orang tua dalam mendukung anak-anak ini yang bermain balance bike seperti itu? Jadi peran orang tua itu pertama itu sangat penting di sini, karena di balance bike itu sebetulnya yang kami tangani itu anaknya, cuma yang jadi permasalahan itu orang tuanya. Dan kebanyakan juga orang tua ini tidak memahami tentang olahraga dia, Mbak. Dia taunya anak misalnya dia baru ikut dalam 1 bulan 2 bulan, tapi kepingin juara yang udah latihan 3 tahun 4 tahun. Itu yang membandingkan jauh. Nah, jadi kami di sini juga belajar itu untuk memproses seperti anaknya itu, supaya sering latihan. Terus juga kalau udah event-event sering ikut, karena setiap mereka mengikuti itu akan menunggu perkembangannya berjalan dia. Nah, cuma namanya orang tua ini nggak sabar melihat anak orang itu cepat dia, apalagi sering juara. Jadi mereka tuh langsung kepingin gitu. Padahal di dalam keolahragaan itu ada 3 tahap dia, Mbak. Yang pertama itu ada yang berproses, berlatih. Terus ada juga yang namanya keturunan. Memang keturunan memang istilahnya bakatnya ya. Dan yang ketiga ini adalah bakat alami. Tanpa berlatih, tanpa dilajari udah bisa dia. Nah, itu ada 3. Nah, cuma di keolahragaan yang di balance bike ini kebanyakan orang tidak mengetahui itu, dasaran itu. Kalau olahraga itu ada berprosesnya. Mereka mau taunya instan gitu. Mau ikut langsung juara, mau ikut langsung juara. Padahal kan namanya di kejuaraan kan ada juaranya, ada yang tidak juara juga. Nah, mereka itu maunya semua juara gitu. Nggak bisa Iya, itu yang kebanyakan salah. Terus juga kebanyakan orang tua ini ngelihat anaknya bisa juara-juara, langsung diakui menjadi pelatih gitu, Mbak. Ini paling banyak terjadi di pushback ini. Banyak, ya? Iya, tiba-tiba menjadi pelatih. Sedangkan kami aja nih pelatihan aja panjang prosesnya, harus ada sertifikatnya, terus ada pelatihannya, terus ada SK-nya yang mengeluarkan, terus juga pendidikan sampai mana, terus sepak terjangnya sampai mana. Nah, kalau sekarang ini enggak, anaknya yang juara, orang tuanya yang naik jadi pelatih. Ini yang salah kaprah. Iya, dan ini sering terjadi. Terus juga karena memang ada 3 tadi itu, kebanyakan anak-anak ini berprosesnya yang panjang, Mbak. Berprosesnya panjang. Ini yang paling lambat ini. Karena dia kan, misalnya anak-anak misalnya kita latihan. Terus di start itu disuruh lari, mereka stop. Disuruh ke kanan, ke kiri dia. Nah, itu yang berproses panjang dia. Kalau yang bakat alami, nggak perlu. Tinggal kita lepas, jalan dia. Dia udah mengikuti dia. Nah, dan itu yang paling banyak terjadi. Orang tuanya langsung jadi pelatih. Dan seolah-olah mereka udah lebih tahu tentang masalah sepeda. Padahal baru kemarin main. Ini yang paling banyak terjadi. Jadi saya sama teman-teman juga berpikir juga bahwa di pushback ini bukan menangani anak, tapi orang tua.
sesama pergaulan orang tua yang harus kita jaga, Mbak. Oke. Kemudian nih Kak, kalau boleh tahu gimana sih komunitas ini tuh ngebantu anak-anak yang mungkin awalnya tuh takut gitu atau nggak percaya diri dalam bermain sepeda? Karena kan tadi seperti yang Kakak bilang setiap anak tuh beda-beda kan. Beda-beda betul. Seperti itu, Kak. Jadi selama saya menangani anak-anak untuk latihan tuh pertama tuh malu dia. Jadi kami memang ada porsinya sendiri, Mbak, untuk ngelatih anak yang seperti itu. Pertama kami latih kita perlu pendampingan, perkenalan diri. Pokoknya kita dampingin terus. Cuman kami pisah sama yang udah mahir. Jadi kita dampingin terus biar dia mau main sepeda. Nah, sudah mau main sepeda baru kami masukkan ke lintasan. Biar dia bergaul sama temannya. Walaupun dia masih jalan, masih merangkak, dia seperti anak bayi itu. Tapi tetap perlu didampingin. Nah, setelah dinampingi 2 sampai 4 kali, udah habis itu dilepas biar dia main sendiri dia. Pokoknya biarkan aja dia, yang penting dia mau. Nah, lama-lama terbiasa udah. Jadi kalau mau latihan tuh bukan orang tuanya yang kepingin mau latihan, tapi anaknya yang minta. Kapan kita latihan, kapan kita latihan. Jadi sekarang terbalik. Antusias. Iya, antusias. Karena dia ada keinginan gitu, Mbak. Tuh. Oke Kak, semakin menarik ya perbincangan kita. Nah, tapi kita tahan dulu Kak, karena setelah ini kita akan membahas seputar tantangan dan juga harapan yang mungkin ingin disampaikan gitu dari komunitas Samarinda Balance Bike ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim. Selamat pagi saudara, masih bersama saya Revana Aisyaidina dan juga narasumber kita yang luar biasa ini Kak Samsul. Nah kalau tadi nih Kak kita sudah bahas mengenai manfaat dari mengikuti kegiatan Samarinda Balance Bike. Nah kalau sekarang saya mau tahu nih tantangan apa aja sih Kak yang dihadapi selama menjalankan dan mengembangkan khususnya komunitas Samarinda Balance Bike ini, silahkan. Tantangan yang pertama itu kita tuh menghadapi orang tuanya, bukan menghadapi anaknya. Kalau anaknya kan cuma taunya berlatih, bermain, belajar. Nah, tantangannya orang tuanya nih Mbak, banyak permintaannya yang di luar nalar. Kebanyakan misalnya kami bikin lintasan, misalnya lintasannya tuh kebanyakan belokannya ke kanan, kurang ke kiri. Nanti datang orang tuanya satu ini, ya bagus seperti ini lintasan. Nanti datang lagi orang tuanya yang kedua, mintanya ke kanan lagi, dibalik gitu. Kenapa seperti ini Om, lintasannya Om? Jadi yang sering kami hadapi itu orang tuanya malahan permintaannya. Kadang kita bikinkan sprint, drag. Nanti datang lagi nanti orang tua kedua, kenapa Om bikin sprint panjang jangan ada belokannya. Jadi bergaul sama orang tuanya, memahami. Nanti misalnya ada event lagi, kalau misalnya ada event itu kebanyakan orang tuanya yang lebih mengarahkan, lebih banyak mengurusin daripada kami. Anaknya. Iya, anaknya. Padahal kami udah siapkan nanti lombanya seperti ini, kegiatan seperti ini, terus jadwal seperti ini. Malah kebalik. Jadi orang tuanya malah yang ini. Lebih ekstra menghadapi orang tuanya. Oke Kak, kalau begitu kemudian ada nggak sih Kak dukungan dari pemerintah atau pihak swasta nih terhadap komunitas Samarinda Balance Bike? Kalau dukungan untuk di Samarinda Balance Bike ini, alhamdulillah dari Kota Samarinda sendiri sudah ada. Jadi setiap di Kota Samarinda tuh misalnya ada kayak festival Mahakam, HUT-nya Samarinda, terus pesta kuliner, terus pokoknya setiap ada kegiatan Pemkot itu pasti terlibat kami, karena memang kami itu di bawah dari Komite Olahraga Samarinda. Terus juga dari Dispora Kota. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut kedinasan, alhamdulillah kami selalu terlibat. Terus juga di Islamic Center, di Islamic Center kan ada satu Muharram, ada festival. Pokoknya yang terlibat ada di Islamic Center, kami terlibat juga. Pasti diundang untuk untuk bikin-bikin kegiatan di situ. Terus juga kalau di provinsi itu kami terlibat juga di Dispora Provinsi, karena saya juga struktur keolahragaan tantangan termasuk BMX sama balance bike struktur di situ. Jadi apa ada kegiatannya provinsi terlibat lagi kami. Jadi 2 kami dapat, kota dapat, provinsi dapat. Nah, terus untuk fasilitas ya alhamdulillah kayak tempat kami enggak bayar. Disediakan. Kami mau latihan dimanapun free. Cuma satu, jaga kebersihan. Jadi setiap ada kegiatan apapun, misalnya kita di sini bilang, misalnya di
Gor Segiri dipakai, pindah ke Gor Sempaja kami. Di Gor Sempaja dipakai, pindah ke Gor Segiri. Itu terus fasilitas juga alhamdulillah kami dapat ruangan, dapat sekretariatan di situ, semua alat di situ semua. Bantuan-bantuan dari pemerintahan alhamdulillah juga. Insya Allah tahun ini kami dapat bantuan sepeda, peralatan untuk pushback lah, untuk balance back ini. Intinya semua difasilitasi oleh pemerintah, Kak, ya. Kalau untuk target atau rencana jangka panjang itu gimana, Kak? Ada nggak? Jadi untuk balance back ini dari umur 2 tahun sampai 10 tahun kami langsung lanjut ke 11 sampai 14 tahun. Jadi di situ nanti sepeda yang pushback tanpa pedal beralih menjadi pedal, Mbak. Itu yang adanya cuma ada di balance back Indonesia. Jadi kami udah langsung bertahap tanpa ada putusan. Kalau yang ada namanya pushback itu mereka sampai 10 tahun udah putus, Mbak. Jadi yang anak-anaknya yang tadi main di sepeda bingung mau lari kemana, apakah lanjut ke BMX, apakah mau main futsal atau kalau main selanjutnya itu belum ada arahan. Tapi kalau di balance back itu kami udah jenjangnya udah langsung. Jadi tanpa ada putus, mereka tetap lari ke sepeda, akhirnya di usia 11 sampai 15 tahun tuh udah fix lari ke BMX dia. Langsung. Jadi berlanjut langsung ya. Langsung berlanjut dia. Jadi sekarang juga kami udah sosialisasi. Tadi kan sepedanya kan ukuran 12 dia. Nah, sekarang tetap masih ukuran 12, cuma beralih ada pedalnya dia bertanding. Ya, lombanya sama sprint juga, lari juga. Oke, kita udah masuk di penghujung acara nih, Kak. Mungkin dari Kak Samsul sendiri ada mau closing statement yang ingin disampaikan terhadap komunitas Samarinda Balance Bike ini, silahkan. Oke, di bulan Mei nanti kami itu ada untuk Pak Pronasnya di MTB kami untuk Kota Samarinda itu nanti di bulan Mei di Gor Segiri. Itu yang diikuti nanti cuma 2 klub, baik balance bike sama pushback sendiri. Terus juga di bulan Juli itu ada juga nanti kami lomba juga, Mbak. Itu kalau dibilang nasional bukan nasional karena menyangkut negara tetangga udah siap dia, udah mendaftar dia di bulan Juli itu. Jadi jatuhnya seperti internasional. Jadi dari Jawa juga udah daftar, dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah juga udah daftar. Terus juga kemarin dapat info juga dari Malaysia kan, sudah daftar juga, udah siap meramaikan katanya di bulan Juli ini. Itu mungkin target hampir 200 peserta, Mbak, di situ. Ya, bisa jadi sampai malahan nanti itu. Terus juga di situ alhamdulillah disupport sama teman-teman, terus baik juga dari kedinasan juga support acara ini. Kalau untuk harapan yang ingin disampaikan gitu, Kak, untuk perkembangan balance bike Samarinda sendiri itu mungkin ada? Ya itulah yang kami harapkan nanti, mungkin anak-anak kami menjadi lebih baik lagi dari yang ada. Terus juga pertama itu olahraganya baik, fisiknya baik, tenaganya baik, dan akhlaknya juga baik. Karena salah satu yang kami didik ini bermacam-macam anak, Mbak, berbeda-beda karakternya. Jadi kalau harapan kami sih lebih baik menjadi pribadi yang lebih baik lagi lah. Karena kan anak-anak kan beda-beda Mbak karakternya. Mungkin bisa disampaikan juga, Kak, ke saudara yang sedang menyaksikan gitu. Kalau anak-anak yang mau mendaftar gitu, orang tuanya kan menonton begitu ya. Menghubunginya lewat mana nih, Kak? Ada media sosialnya seperti itu. Kalau mendaftar bisa aja masuk langsung ke akunnya IG Samarinda Balance Bike. Di situ semua tertera, Mbak. Mulai dari pendaftaran, cara-caranya dan ketentuannya semua berlaku di situ semua, Mbak. Terus juga ada nomor yang bisa dihubungin. Terus juga aktivitas setiap hari pun di situ semua. Pokoknya update di IG. Terus juga ada juga Facebooknya sama Samarinda Balance Bike. Oke, itu dia. Baik, terima kasih, Kak, atas pemaparannya. Kemudian itu tadi pembahasan kita mengenai komunitas Samarinda Balance Bike. Nah, semoga dengan adanya kegiatan ini anak-anak itu bisa dapat terbantu gitu untuk lebih percaya diri dalam bermain sepeda. Saya Revana Aisyedida selaku host pada program Sapa Kaltim kali ini dan juga narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Kak Samsul, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Sapa Kaltim selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.